Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni dikabarkan tidak mengalami cedera meskipun merasa tidak nyaman pada otot pahanya menjelang laga menghadapi Chelsea kemarin. FC Internews melaporkan bahwa pelatih Simone Inzaghi sempat khawatir terkait kebugaran Bastoni. Pemain berusia 25 tahun itu adalah bagian dari skuad Nerazzurri yang melakukan perjalanan ke London untuk pertandingan uji coba terakhir pramusim. Namun Bastoni batal tampil dalam laga tersebut dikarenakan ia merasakan sedikit ketidaknyamanan terhadap ototnya dan hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran. Meski demikian, laporan terbaru menjelaskan bahwa Bastoni hanya mengalami kelelahan otot ringan dan tidak ada keseriusan dalam cederanya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk berpikir bahwa ketersediaan Bastoni akan menjadi masalah di laga pembuka Serie A pada hari Sabtu. Sementara di sisi lain, FC Internews juga melaporkan bahwa 3 pemain Inter lainnya yakni Mehdi Taremi, Marko Arnautovic dan Hakan Çalhanoğlu sedang memulihkan diri dari cedera otot yang dialami selama pramusim. Latihan pemulihan individu untuk ketiganya sudah berjalan dengan baik dan mereka akan kembali berlatih penuh pada hari ini. Kemudian, gelandang Piotr Zielinski terus berupaya memulihkan diri dalam beberapa hari terakhir. Sedangkan Stefan De Vrij masih belum tersedia dalam latihan dikarenakan ia sedang menjalani terapi untuk cedera paha. Inter Milan telah mengumumkan perpanjangan kontrak striker sekaligus kapten mereka Lautaro Martinez hingga akhir Juni 2029. FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri secara resmi mengumumkan kesepakatan baru berdurasi 5 tahun untuk El Toro melalui laman resmi klub pada Senin malam. Tidak sulit untuk melihat mengapa Inter mengunci masa depan jangka panjang sang kapten, mengingat ia telah menjadi pilar penting sejak bergabung bersama La Beniamata. Selain itu, pemain asal Argentina tersebut juga menjadi pencetak gol terbanyak Inter dalam beberapa musim terakhir. Lautaro merupakan pemain yang menentukan penampilan Inter dengan permainan link up, pressing dan etos kerja bertahannya di lapangan. Atribut-atribut ini dipadukan dengan loyalitas dan kepemimpinan Lautaro di dalam dan luar lapangan yang membuatnya menjadi bagian penting dari skuad Inter. El Toro mewarisi ban kapten dari Samir Handanovic sejak musim panas tahun lalu dan sejauh ini telah menarik minat transfer dari sejumlah klub top Eropa. Klub-klub seperti Arsenal, Manchester United, Tottenham Hotspur, Barcelona dan Manchester City telah mengincar striker Inter tersebut dalam beberapa jendela transfer terakhir. Akan tetapi terlepas dari minat transfer yang terus-menerus datang, El Toro selalu menunjukkan kesetiaannya kepada Inter. Dan kini sang striker telah menandatangani kontrak baru dalam jangka panjang hingga Juni 2029. Sang kapten juga tentunya akan menerima kenaikan gaji signifikan menjadi sekitar 9 juta euro bersih per musim, yang membuatnya menjadi pemain dengan pendapatan tertinggi di klub. Kiper Inter Milan, Yann Sommer tidak diragukan lagi akan tetap menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang Nerazzurri untuk musim depan. FC Internews melaporkan bahwa Sommer kembali menunjukkan penampilan luar biasa di usianya yang ke-35 tahun ketika menghadapi Chelsea. Nerazzurri telah melakukan perekrutan besar pada jendela transfer musim panas ini di posisi penjaga gawang dengan mendatangkan Josep Martinez dari Genoa. Rencana Inter untuk Martinez pun cukup jelas yakni sebagai cadangan bagi Sommer untuk musim depan setelah kepergian Emil Audero. Martinez juga akan menjadi pewaris Sommer pada musim-musim berikutnya sebagai kiper utama dalam jangka panjang. Namun Martinez tidak ingin menunggu lama dan ingin segera mendapatkan kesempatan bermain di tengah jadwal padat yang akan dihadapi Inter musim depan. Martinez bahkan bisa saja merebut posisi Sommer sesegera mungkin setelah menunjukkan penampilan positif selama pramusim. Akan tetapi Sommer juga kembali tampil heroik seperti musim lalu dan menjadi man of the match saat melawan Chelsea di laga uji coba terakhir pramusim kemarin. Sommer mampu melakukan serangkaian penyelamatan luar biasa ketika berada dalam tekanan hebat pasukan The Blues. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa Sommer akan berada di starting 11 Inter dalam pertandingan pembuka Serie A menghadapi Genoa pada 17 Agustus mendatang. Dan selama Sommer mampu menjaga performanya seperti di laga kemarin, maka ia dapat terus menjadi kiper nomor 1 Inter di sepanjang musim depan. Agen dari Federico Chiesa, Fali Ramadhani dikabarkan telah bertemu dengan Inter dan AC Milan mengenai kemungkinan transfer kliennya di musim panas ini. FC Internews melaporkan bahwa baik Nerazzurri maupun Rossoneri telah bersikap setengah hati terhadap prospek perekrutan Chiesa dengan alasan taktis. Sekarang tentu bukan rahasia lagi bahwa Chiesa kemungkinan akan meninggalkan Juventus di musim panas mengingat kontraknya tersisa 1 musim dan pembaharuan telah terhenti.
Juventus sudah memberikan ultimatum kepada Chiesa untuk menemukan klub baru di musim panas ini, atau ia akan menghabiskan sebagian besar musim depan di bangku cadangan. Bianconeri juga sangat memahami 3 minggu tersisa jendela transfer merupakan kesempatan besar untuk menjual sang pemain. Mengingat situasi tersebut, maka agen Vali Ramadhani pun telah mencari klub baru bagi kliennya, dan baru-baru ini ia bertemu dengan Direktur Inter serta AC Milan. Namun laporan mencatat bahwa kedua rival sekota itu memberikan respon setengah hati terhadap sang agen. Dalam kasus Inter, mereka lebih cenderung mengejar kesepakatan untuk Chiesa dengan status bebas transfer di musim panas tahun depan. Selain itu, ada masalah kecocokan taktis Chiesa dalam sistem formasi Inzaghi sehingga Inter kurang berminat untuk mendatangkan sang pemain di musim panas ini. Inter Milan dikabarkan siap mengajukan pertukaran pemain plus uang tunai untuk mendapatkan Albert Gudmundsson dari Genoa. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Nerazzurri tengah mempertimbangkan untuk menawarkan sejumlah dana tunai dan juga mengirim Marko Arnautovic sebagai pengganti Gudmundsson. Pemain Islandia tersebut kini sedang menjadi incaran beberapa klub Serie A dan masih belum pasti apakah sang striker akan bertahan di Genoa dalam 3 minggu tersisa jendela transfer. Inter mungkin menjadi pilihan teratas bagi Gudmundsson meskipun Juventus juga sedang mengincar jasanya. Dalam seminggu terakhir, Fiorentina berada di ambang perekrutan untuk Gudmundsson tetapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda mereka bisa merampungkan transfer sang striker. Dengan demikian, Genoa belum menyetujui kesepakatan dengan klub manapun yang tertarik pada pemain Islandia tersebut. Menurut Sky Sport, pilihan Genoa jika mereka menjual Gudmundsson adalah mendapatkan striker pengganti sebagai bagian dari kesepakatan dan bukan hanya uang tunai. Klub Liguria itu telah melakukan satu penjualan tak terduga yakni striker kunci mereka Matteo Retegui ke Atalanta, sehingga Genoa pun ingin mengisi lini serang mereka terutama jika Gudmundsson hengkang. Oleh karena itu, Inter bisa mengusulkan Arnautovic ke Genoa sebagai bagian dari kesepakatan transfer Gudmundsson. Laporan mencatat bahwa Arnautovic kemungkinan besar akan menjadi pengganti yang sepadan untuk kedua striker Genoa tersebut. Inter Milan dikabarkan telah menjadikan Nathan Jeze dari Nantes dan Jarek Gasiorowski dari Valencia sebagai target prioritas mereka di musim panas ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter bertujuan merekrut seorang bek berkaki kidal dalam 20 hari tersisa di jendela transfer. Rencana Inter cukup jelas yakni mendatangkan pemain sebagai pelapis Alessandro Bastoni yang merupakan dampak dari cederanya Tajon Buchanan. Seperti dicatat Corriere, Buchanan mengalami patah tulang tibia pada beberapa minggu lalu dan Inter telah menyusun strategi untuk merekrut bek kiri selama lebih dari sebulan. Nerazzurri dikabarkan hampir mencapai kesepakatan dengan Juan Cabal sebelum sang pemain pada akhirnya lebih memilih bergabung dengan Juventus. Sementara itu, pemain seperti Robert Renan dari Zenit Petersburg, Jakub Kiwior dari Arsenal dan Johan Vazquez dari Genoa juga masuk radar Inter sebelumnya. Namun laporan menjelaskan bahwa ada 2 nama yang benar-benar menonjol untuk dipertimbangkan Inter dalam beberapa hari terakhir, yakni Nathan Jeze dan Jarek Gasiorowski. Nerazzurri menilai kedua bek berusia 19 tahun itu memiliki kualitas yang tepat untuk tumbuh menjadi pemain top di masa mendatang. Meski demikian, biaya yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan Jeze dan Gasiorowski sejauh ini menjadi kendala utama bagi Inter. Corriere mengantisipasi bahwa Nantes menginginkan 30 juta euro untuk Jeze, sedangkan Valencia menggunakan opsi perpanjangan kontrak Gasiorowski demi menaikkan klausul pelepasannya menjadi 45 juta euro. Inter Milan berharap bisa menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Serie A sejak musim 2019-2020. Gazzetta dello Sport menyoroti bahwa Nerazzurri akan berupaya meraih Scudetto kedua beruntun mereka sejak musim 2019 meskipun tampak sulit. Seperti diketahui, Inter merupakan tim yang pertama kali mengakhiri dominasi panjang Juventus di Serie A. Bianconeri mencatatkan prestasi gemilang dengan 9 kemenangan gelar Liga berturut-turut di kasta tertinggi Italia. Pada musim 2020, Nerazzurri sukses menghentikan dominasi sinyonya tua untuk meraih Scudetto selama 1 dekade penuh. Namun Inter tidak mampu mengikuti jejak Juventus untuk mempertahankan gelar di musim berikutnya setelah berpisah dengan pelatih Antonio Conte dan kepergian sejumlah pemain kunci. Kemerosotan di musim semi membuat Inter kalah dari rival sekota AC Milan pada pekan terakhir musim 2021. Dan lagi-lagi seperti Inter, Rossoneri tidak mampu mempertahankan gelarnya dengan sukses, yang diikuti oleh Napoli pada musim berikutnya dengan cerita yang sama.
Akan tetapi kali ini Inter berharap bisa memenangkan Scudetto beruntun meskipun Inter sangat memahami rintangannya. Baik Milan maupun Napoli telah melakukan perubahan besar di musim panas ini untuk mencoba mengejar ketertinggalan. Begitu juga dengan Juventus yang ingin kembali ke puncak setelah gagal melakukannya sejak akhir dominasi mereka. Laporan mencatat, hal ini tentu akan membuat Inter semakin bertekad untuk memenangkannya 2 kali secara beruntun. Nerazzurri akan merasa bahwa keberhasilan mempertahankan gelar tidak akan kalah mengesankan daripada merebutnya musim lalu. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi masih ingin manajemen melakukan 2 perekrutan lagi sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Tuttosport melaporkan bahwa sang pelatih masih menginginkan 1 bek dan 1 striker lagi untuk kompetisi berikutnya. Inter sejatinya telah menjalankan bisnis transfer dengan baik sejak awal musim panas ini. Nerazzurri sukses mendatangkan pemain seperti Mehdi Taremi dan Piotr Zielinski yang bahkan kesepakatannya sudah dikerjakan jauh sebelum jendela transfer dibuka. Kemudian, Inter tidak membuang waktu untuk mengamankan kesepakatan perekrutan Josep Martinez dari Genoa sebagai pelapis Yann Sommer di bawah mistar gawang. Sementara itu, urusan terpenting bagi Inter bisa dibilang bukanlah hanya perekrutan pemain, melainkan menjaga kekompakan skuad dari musim lalu yang merupakan tugas prioritas mereka. Inter telah menolak ketertarikan Bayern Munchen terhadap Hakan Çalhanoğlu, dan juga berhasil memperpanjang kontrak sejumlah pemain penting. Meski demikian, Inzaghi meyakini sepenuhnya bahwa pekerjaan belum selesai. Laporan menjelaskan bahwa Inter perlu mendatangkan seorang bek untuk memastikan kedalaman yang memadai di lini pertahanan. Selain itu, Inzaghi juga menginginkan striker baru di mana saat ini 2 dari 4 pilihan di lini serang sedang absen karena cedera. Hal tersebut tentu menggarisbawahi betapa rapuhnya kedalaman lini serang di skuad Inzaghi. Terlebih lagi sang allenatore menginginkan lebih banyak fleksibilitas taktis dalam menyerang untuk musim depan, yakni dengan mendatangkan striker yang memiliki skill dalam menggiring bola. Sejauh ini memang belum ada kesibukan besar untuk melakukan kedua bisnis tersebut. Namun Inter masih punya waktu 3 minggu sebelum bursa transfer ditutup, dan Inzaghi berharap bisa melihat 2 wajah baru. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi akan berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain bersama Nerazzurri sejak awal musim depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa sang gelandang jarang diturunkan sejak awal pertandingan di sepanjang musim lalu, meskipun ia mampu berkontribusi ketika diturunkan sebagai pemain pengganti. Hal ini tentu berhubungan dengan fakta bahwa Inter memiliki trio lini tengah yang sangat mapan yakni Henrikh Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu dan Nicolo Barella. Meski Çalhanoğlu dan Mkhitaryan sudah berusia 30-an, tetapi tidak ada satupun yang menunjukkan tanda-tanda penurunan performa. Terlebih lagi Inter telah mendatangkan nama besar lainnya di lini tengah pada musim panas ini dalam bentuk Piotr Zielinski. Selain itu, Christian Aslani juga merupakan gelandang muda lainnya seperti Fratesi, di mana mantan pemain Empoli tersebut telah berkembang dan bisa segera mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Namun demikian, laporan menjelaskan bahwa Fratesi telah membuat permintaan yang jelas untuk bermain lebih banyak pada kampanye mendatang. Pemain internasional Italia itu ingin tampil secara reguler sejak awal kompetisi musim depan. Dan menurut Gazzetta, ada kemungkinan besar Fratesi akan mendapatkan keinginannya tersebut. Inter akan menjalani musim yang lebih sibuk dari sebelumnya dalam hal jadwal pertandingan, sehingga rotasi pemain sangat dibutuhkan dalam hal ini. Oleh karena itu, Fratesi akan menjalani lebih banyak pertandingan sebagai starter daripada tampil sebagai pemain pengganti seperti musim lalu.